Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Siti di channel YouTube Siti Nurwakidah. Channel ini banyak berisi video-video materi pembelajaran, terutama materi pembelajaran SD kelas 5. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita berjumpa lagi kali ini di materi yang baru, yaitu materi pengolahan data. Untuk materi pengolahan data, yang pertama adalah materi pengumpulan data dan membaca data. Tujuan pembelajaran untuk materi pengolahan data ini yang pertama adalah diharapkan setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Selain itu juga bisa menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, piktogram, atau diagram batang dan diagram garis. Pengolahan data meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan atau mengumpulkan dan membaca data. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengumpulkan data. Kemudian menyajikan data, yang kedua. Dan yang ketiga menafsirkan sajian data. Untuk kegiatan mengumpulkan dan membaca data, untuk kegiatan mengumpulkan data meliputi pencatatan langsung, melakukan wawancara, penelitian, menyebarkan angket atau kuesioner. Sedangkan membaca data, bisa data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dan dalam bentuk diagram lingkaran. Apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Bagaimana cara mengumpulkan data? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah pencatatan langsung. Kemudian cara yang kedua, cara lainnya itu melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, penelitian atau pengamatan langsung. Dan cara keempat bisa menyebarkan angket atau kuesioner. Kegiatan pencatatan langsung, contohnya diantaranya adalah seorang perawat mencatat suhu pasien yang dirawat di rumah sakit setiap harinya. Seorang wasit mencatat waktu lari 100 meter dari 20 atlet. Seorang siswa mengukur dan mencatat tinggi badan teman-teman sekelasnya. Kemudian bisa juga kegiatan mengukur dan mencatat tinggi tanaman dari hari ke hari sejak ditanam, ya, sejak tanaman ditanam hingga waktu panen. Nah, berikut ini contoh pengumpulan data, ya. Pencatatan langsung. Di sini ada teman-teman ya yang mencatat tinggi badan maupun berat badan teman yang lainnya. Kemudian bisa juga mencatat tinggi tanaman dari hari ke hari. Ini contohnya ya. Kegiatan pengumpulan data yang kedua yaitu melakukan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber. Misalkan, jika kita ingin mengetahui tanggal lahir dari temanmu, maka kita dapat langsung menanyakan kepada teman kita. Berikutnya, pengumpulan data yang lainnya adalah penelitian atau pengamatan langsung. Contoh, jika kita ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintasi di jalan di depan sekolah kita dalam beberapa jam, kita dapat mengamati secara langsung di pinggir jalan di depan sekolah kita kendaraan yang melintas. Selanjutnya, setiap kendaraan yang melintas dicatat pada tabel yang telah kita siapkan sebelumnya sebagai berikut. Ini contohnya, tabelnya jenis kendaraan yang kita akan teliti atau kita perhatikan yaitu sepeda, sepeda motor, mobil sedan, mobil minibus, bus, dan truk. Jadi kalau ada sepeda lewat, maka kita beri tanda turus di sini. Ya, satu. Sepeda motor lewat pun kita beri tanda lagi turus di sini. Satu. Seperti itu dan seterusnya ya. Setelah sekian waktu atau beberapa jam,
kita sudahi dan kita hitung jumlahnya. Berapakah sepeda yang lewat, ya jumlahnya, berapa sepeda motor yang lewat, kemudian berapa jumlah mobil sedan, mobil minibus, bus, dan truk yang lewat. Seperti itu. Cara pengumpulan data yang berikutnya adalah dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. Jika kita ingin mengetahui bidang pekerjaan orang tua dari teman sekelas kita, ya, jika kita melakukan wawancara menanyakan satu persatu teman kita, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Cara lain yang dapat kita lakukan adalah menyebarkan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah lembar isian yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh teman kita. Contoh ya, ini untuk menyebarkan angket dan kuesioner, ini kuesionernya contohnya. Kita buat seperti ini nama teman kita yang akan kita tanyakan. Kemudian beri pertanyaan di sini, pilihlah salah satu yang merupakan bidang pekerjaan orang tuamu. Berilah tanda checklist pada lingkaran yang disediakan. Jadi teman kita sebagai orang yang ingin kita catat datanya tinggal mencatat atau memberikan checklist di lingkaran yang merupakan bidang pekerjaan orang tuanya. Ya, ini berikutnya adalah latihan pengumpulan data. Yang pertama membuat kuesioner tentang makanan kesukaan siswa di kelas kita. Kemudian yang kedua membuat kuesioner tentang mata pelajaran favorit yang ada di kelas kita. Kemudian yang ketiga, kumpulkan dan catat data nomor sepatu anggota keluarga di rumah kita dan mengukur dan mencatat tinggi badan dan berat badan masing-masing anggota keluarga di rumah kita. Demikian, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.